Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Anak-anakku dan seluruh guru, wabil khusus para pimpinan pondok dan semua hadirin yang hadir pada upacara 17 Agustus 2024 ini dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-79 yang kami cintai. Hari ini, 79 tahun yang lalu, sebagai bangsa kita memproklamirkan kemerdekaan. Artinya, sejak itu 79 tahun yang lalu, sebagai bangsa, kita mendirikan negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat, adil dan makmur, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini kita berdiri di sini. Upacara 17 Agustus memperingati sekaligus merayakan hari berdirinya negara Republik Indonesia itu. Tentu ini adalah bagian dari kesyukuran. Syukur kepada Allah bahwa Allah telah memerdekakan dan menyatukan bangsa ini. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu berarti para pendiri Republik ini, the founding fathers kita, sadar betul bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa ini bukan semata-mata atas perjuangan belaka, bukan semata-mata atas pengorbanan menumpahkan darah, tapi lebih dari itu adalah ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting saya tekankan karena ini berarti menggambarkan suasana kebatinan, religiusitas, suasana rohaniyah para pendiri bangsa, sehingga rahmat Allah itu harus dimasukkan di dalam teks Undang-Undang Dasar 1945. Maka memisahkan religiusitas dan nasionalisme, memisahkan agama dari negara adalah tindakan ahistoris, tidak ada sejarahnya, dan itu menyalahi pandangan para pendiri Republik ini. Anak-anakku dan hadirin yang saya banggakan, mensyukuri kemerdekaan bukan dengan hura-hura, bukan dengan kegiatan-kegiatan yang tak bermanfaat. Betul-betul ini harus dipahami dalam rangka syukur. Tentu, syukur dalam dimensinya yang luas. Pertama, setidaknya, syukur karena kemerdekaan telah dicapai oleh bangsa ini dari penjajah. Artinya, kita sudah terbebas dari penjajah-penjajah itu. Dimensi kedua yang perlu saya tekankan di sini adalah syukur karena Allah telah menyatukan bangsa ini. Meskipun kita bisa pertanyakan lebih lanjut pada dimensi yang pertama itu, apakah dengan telah merdekanya kita dari penjajah, bahwa penjajah telah angkat kaki dari negara kita, kita sudah benar-benar merdeka atau belum? Sudahkah kita benar-benar berdaulat atas tanah air kita?
Sudahkah kita merdeka dalam politik kita? Sudahkah kita merdeka dalam ekonomi kita, mengelola sendiri sumber daya alam kita? Sudahkah kita merdeka dalam sosial budaya kita? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus terus hidup dalam setiap anak-anak bangsa, supaya ruh kemerdekaan ini benar-benar seperti yang diinginkan oleh the Founding Fathers Republik ini. Pada dimensi yang kedua, syukur karena Allah telah menyatukan bangsa ini. Ini bangsa yang paling majemuk di muka bumi ini. Bayangkan, secara geografi, bentangan negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, itu Sabang sampai Merauke. Itu kalau kita hamparkan di peta dunia, itu kira-kira jaraknya sekitar Kairo, London. Kairo di Mesir, London di Inggris. Kita bisa lihat di peta, berapa negara yang kita lalui dari Kairo ke London. Itulah Sabang sampai Merauke. Bentangan kita luas secara geografi. Dan kita ini negara kepulauan. 16.000 lebih pulau, bayangkan. Dari sisi SDA, sumber daya alam, Masya Allah, bangsa ini dikaruniai Allah sumber daya alam yang amat sangat melimpah. Yang ada di bawah tanah kita, ini semuanya adalah karunia Allah. Semuanya rizki Allah. Apa saja ada di sini. Yang tumbuh ke atas dari tanah kita, ini juga subhanallah, semua tumbuh subur. Ibarat orang mengatakan, melempar bambu, tumbuhlah tumbuhan. Allah berikan nikmat itu kepada bangsa ini dari sisi sumber daya alam, yang itu tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dari sisi kemajemukan, lebih dari 1.300 suku di bangsa ini. Data BPS 2024. Lebih dari 400 bahasa daerah. Belum lagi adat istiadat yang sangat beragam. Kuliner yang sangat beragam. Pergilah ke daerah. Dari daerah satu ke daerah lain. Bahasanya berbeda. Adatnya berbeda. Sukunya berbeda. Makanannya juga berbeda. Ini bangsa yang amat sangat majemuk. Tetapi Allah menyatukan kita dalam satu bingkai bangsa Indonesia. Dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah ketika dulu, ingatlah nikmat Allah. Ini nikmat Allah. Dulu itu kita bermusuh-musuhan. Mungkin antar suku, mungkin antar daerah. Dengan beragam konflik-konflik horizontal. Belum lagi melawan penjajah. Tapi Allah satukan gitu. Allah satukan kita. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah kita dijadikan bersaudara satu bangsa. Ini harus kita syukuri. Oleh karena itu, jangan sampai ada tindakan apapun dari anak-anak bangsa ini yang berusaha untuk memecah belah kembali bangsa ini. Upaya-upaya untuk disintegrasi bangsa. Upaya-upaya untuk mengadu domba antar anak bangsa. Dengan berbagai macam polanya, dengan berbagai macam strateginya, ya, yang nampak maupun yang nggak nampak. Ini tindakan pengkhianatan. Memecah belah kesatuan kita yang sudah dirintis oleh founding fathers kita. Kemudian mengadu domba antara kelompok dengan kelompok lain. Hanya karena perbedaan-perbedaan suku, adat istiadat, ormas, bahasa, dan perbedaan-perbedaan askriptif lainnya. Ini pengkhianatan. Pengkhianatan kepada cita-cita luhur pendiri Republik ini.
Anak-anakku harus tahu itu. Maka jangan ada upaya itu. Dan kita sebagai bangsa jangan terpengaruh dan jangan mau diadu domba, dipecah belah. Ini ada pembelahan-pembelahan yang sedang terjadi yang kita tidak boleh. Tidak boleh ikut dalam agenda-agenda orang yang ingin memecah belah kita dan membelah-belah kita seperti zaman dahulu itu. Anak-anakku hadirin yang dirahmati Allah. Kita butuh pemimpin besar. Pemimpin yang berotak besar. Pemimpin yang berhati besar. Pemimpin yang punya kerja besar. Karena pemimpin-pemimpin itu akan mengelola bangsa yang besar dengan segala potensi-potensi tadi. Pemimpin kecil, berotak kecil, apalagi berhati kecil, berhati kerdil, saya kira akan sulit membawa bangsa ini maju ke depan. Kita butuh pemimpin besar. Pemimpin yang menyadari betul maksud dan tujuan pendiri Republik ini. Yang memahami betul naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang memahami betul Pancasila dalam arti yang sebenar-benarnya. Ini bangsa, ini negara untuk semua. Negara bangsa melindungi semua segenap penduduk. Maka tidak boleh ada pemimpin yang mempersonifikasi negara ini dengan dirinya sendiri atau kelompoknya. Ini pengkhianatan. Tidak boleh ada pemimpin di level manapun yang mempersonifikasi bangsa ini dengan dirinya sendiri. Cara pandang ini yang ingin kita luruskan ke depan. Agar perjalanan bangsa ini ke depan benar-benar on the track. Seperti yang diharapkan dan dicita-citakan oleh para pendiri Republik ini. Anak-anakku dan semua hadirin yang dirahmati Allah. Pesantren dari dulu tidak pernah berubah. Sampai sekarang. Dan insya Allah sampai kapanpun tidak pernah berubah. Pandangannya, pendiriannya, dan komitmennya kepada bangsa dan negara ini. Kita ikut andil dan kita mengambil kontribusi besar di dalam proses perjuangan kemerdekaan Republik ini. Kalangan pesantren, para kiai dengan para santri angkat senjata, bahkan peristiwa pertempuran Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan itu adalah perjuangan para kiai dan santri dari pesantren. Jangan dilupa. Ini sejarah bagaimana kita ikut berdarah-darah mendirikan Republik ini. Pandangan kita tidak pernah berubah. Komitmen kita tidak pernah berubah. Bangsa ini harus berdaulat. Dengan arti yang sebenar-benarnya. Daulat atas tanah air. Daulat atas udara kita bahkan. Bangsa ini harus makmur, sejahtera. Bangsa ini harus adil. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu komitmen pandangan pesantren terhadap negara dan bangsa ini. Insya Allah pesantren, pandangan pendirian komitmennya itu akan terus hidup. Para santri ini akan terus hidup jiwanya, hidup rohnya di dalam mengawal negara kesatuan Republik Indonesia ini sampai nanti ke depan. Dan kita akan terus bekerja keras untuk ikut mewujudkan Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kita insya Allah akan mengawal Indonesia maju di masa yang akan datang. Anak-anakku, santri-santri generasi Z, optimislah menatap Indonesia masa depan, optimislah memasuki apa yang orang sebut dengan Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka di 2045. Itu era kalian. Itu generasi kalian. Itu masanya kalian yang akan menjadi pemimpin, yang akan mengelola negara ini, yang akan tampil di semua lini, semua sektor. Itu masanya kalian. Siapkan diri dari sekarang. Pantaskan diri dari sekarang. Baca, belajar, berlatih, agar kalian benar-benar
Siap dan benar-benar kalian ini menjadi generasi-generasi yang ditunggu, diharapkan, dan diimpikan oleh Republik Indonesia ini untuk memimpin dan mengelola di masa yang akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan saya optimis anak-anak bisa, para santri bisa, santri today, leader tomorrow, syubanul yaum, rijalul ghad. Subhanul yaum, qadatul mustaqbal. Insya Allah, aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.